udah bilang ini pacarmu ini, kamu lihat nggak dia orangnya kejam, dia orangnya begini, dia orangnya gitu. Apa kamu nggak lihat? Apa enggak, dia baik kok, dia maksudnya begini, dia maksudnya begitu. Dia ini sebetulnya hatinya baik. Kita selalu membela karena udah ada emotional touch, ya kan gitu. Sudah ada ikatan-ikatan bahkan emosional dengan dia. Ada negara lain juga yang mengalami, misalnya Burma. Ini penggunaannya itu hampir sama dengan India. Burma itu menggunakan untuk menjelek-jelekkan suku Rohingya yang Islam. Karena Burma ini kebanyakan Buddha dan Buddha-Buddha yang fundamentalis, kira-kira begitu ya. Yang politis juga. Sahabat EKB, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Gema Kasih Indonesia ini diselenggarakan bagi kita sebagai sarana media untuk mempercakapkan, mengulas berbagai isu yang tengah mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya pada perspektif Kristiani. Di program Gema Kasih di Indonesia juga kita membincang tentang pokok-pokok ajaran gereja maupun juga perkembangan teologi, sehingga dengan demikian kita dapat meresponsnya secara tepat. Pada episode kali ini kita mengulas tentang teknologi digital dan politik. Teknologi digital dan politik. Untuk membincang tentang topik ini, kembali narasumber Pendeta Dr. Albertus Pati akan menolong kita untuk melihat ini ya, tentang teknologi digital dan politik. Salam jumpa Bapak Pendeta Albertus Jumpa Pati. lagi. Thank you sudah diundang. Ya, ini enaknya Kak kalau Santi. sama Pak Berti ini selalu bersemangat dia. Makasih. Pak Pendeta, ini kita kan membincang tentang teknologi digital dan Ya. politik. Kita semua tahu lah betapa sangat teknologi digital ini membawa pengaruh dalam semua lini kehidupan. Dahsyat. Iya. Nah, ini kan topiknya teknologi digital dan politik. Ya. Apa ya kaitannya teknologi digital khusus yang lagi rame-rame ini, yang rame bener ini, artificial intelligence dengan sangat. politik gitu. Ya, sebelum masuk ke situ, saya ingin sampaikan bahwa efek dari teknologi digital ini kan termasuk AI ya, itu kan mengubah semua lini tadi ya, Ya. mengubah seluruh kehidupan manusia. Itu kita mengalami yang disebut disrupsi itu ya, benar-benar cara kita hidup jadi berubah, Betul. cara kita bekerja jadi berubah, cara kita berelasi Yes. jadi berubah, bahkan spirituality kita juga Betul. jadi berubah. Jadi hampir sekali lagi seluruh hidup kita Mengkonstruk berubah. kita ya. Ya. Dan itu membuat bahkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Meskipun muncul yang baru. Tetapi yang baru muncul ini juga tidak sebanyak dengan yang hilang. Sehingga memang orang itu sekarang tidak punya pilihan lain kecuali dia adjusting dirinya itu terhadap perkembangan teknologi digital dan revolusi bahkan disebutnya ya. Termasuk AI itu dengan cerdas ya, tapi sekaligus juga dengan yang namanya spiritualitas yang kuat ya, yang kokoh. Karena tanpa kecerdasan, tanpa spiritualitas yang kokoh, kita sendiri bisa hancur ya. Apalagi kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada ya. Banyak orang sekarang jadi frustrasi menghadapi kehidupan perubahan yang sangat dahsyat itu. Nah, sekarang balik pada pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya adalah apa sih kaitannya dengan politik? Ya. Ini kaitannya banyak sekali karena memang dunia politik seringkali memanfaatkan teknologi digital. Itu bisa sifatnya ambigu. Oke. Bisa positif, bisa negatif. Yang positif itu adalah dunia digital itu telah meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat bisa berpartisipasi karena kita bisa hidup dengan ini. Ya. Kan suka atau tidak suka, kita semua jadi manusia setengah teknologi. Kita nggak bisa hidup tanpa ini sekarang. Ya, betul ya? Kita nggak bisa hidup tanpa ini. Karena kemanapun kita pergi, kita mesti bawa ini. Kenapa? Sekarang kalau kita mau belanja saja, sekarang ada toko-toko yang tidak mau terima lagi cash. Yes, betul. Ya, saya pergi misalnya kemarin dari Bandung naik bus, harus punya ini. Oke.
Karena tiketnya belinya melalui ini, begitu masuk di scan juga Scan. pakai ini. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa pakai duit gitu ya. Scan duitnya nggak bisa. Iya, iya. Meskipun misalnya tiketnya 250.000, kita scan 1 juta juga nggak bakal masuk. Karena kita harus pakai ini. Ya. Kan gitu ya. Jadi memang ini membuat kita memang menjadi manusia setengah teknologi sebetulnya. Nah, di dalam ini partisipasi rakyat itu bisa dengan ini sekarang. Orang bisa juga mengontrol pemerintah juga dengan ini, ya. Orang Betul. apa aktivitas-aktivitas pemerintah kita Ya. bisa kontrol dengan ini. Misalnya dalam rangka pemilu kita kan bisa ngelihat Betul. apa yang terjadi dan sebagainya, semuanya bisa dikontrol sebetulnya. Juga dengan teknologi ini kita bisa menyuarakan pesan-pesan positif di dalam konteks dunia politik ini ya. Kita bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat misalnya melalui digital. Itu sesuatu yang positif sebetulnya kan gitu ya. Sehingga banyak hal yang bisa dibuat positif dengan adanya teknologi digital. Tetapi dia juga bisa menciptakan sesuatu yang negatif, di sini ambiguitasnya. Bahwa melalui teknologi digital yang ada ini, orang bisa menyebarkan informasi-informasi bohong. Terutama politisi-politisi. Bisa menyebarkan informasi bohong. Bisa menyebarkan propaganda-propaganda bohong. Oke. Dan suka atau tidak suka, kita sekarang hidup di tengah berbagai propaganda. Propaganda yang namanya bahwa ini obat ini bagus manjur kan gitu. Propaganda satu perusahaan pinjol gitu ya. Pinjol ya namanya ya. Iya, pinjaman Itu kan online. propaganda sehingga banyak sekali korbannya. Propaganda untuk menggunakan produk ini, produk itu, propaganda politik, semuanya. Kita hidup di dalam banjir propaganda sebetulnya. Termasuk salah satunya propaganda politik ya. Itu banyak hoax di situ kalau kita tidak hati-hati. Yang kedua adalah dia juga bisa menciptakan situasi di mana hal-hal negatif di mana gini, kan ada sekali banyak orang yang memang tidak mampu membeli alat teknologi ini, untuk makan aja susah. Iya, iya. Sehingga memunculkan kelas sosial. Kelas sosial antara pemilik teknologi digital ya, yang punya kekayaan dan mereka yang nggak punya. Ya, saya pernah ketinggalan HP, lalu kemudian saya pinjam, kebetulan ada tukang sol sepatu yang lewat, saya pinjam HP-nya dong, saya mau telepon istri saya supaya segera pulang, saya ketinggalan HP di dalam rumah, nggak ada kunci. Dia kasih pinjam itu HP-nya, tapi HP-nya yang nomornya aja udah nggak ada, nih gimana nih nomornya yang mana nih kan gitu ya. HP yang sangat super sederhana. RSSSSS bang kira-kira gitu ya. Gitu ya, sangat sederhana sekali. Itu udah terjadi kesenjangan sosial. Itu baru pada kepemilikan. Dalam soal pengetahuan terjadi kesenjangan yang lebih hebat lagi antara mereka yang tahu teknologi digital, yang menguasai, dengan mereka yang mungkin pegang HP tapi taunya cuma bagian WA doang kan gitu ya. Sama forward. Sama forward. Dikit-dikit forward. Ya, dia nggak ngerti apapun tentang itu kan gitu ya. Ya, jadi bukan cuma kesenjangan ekonomi ya, tetapi juga kesenjangan pengetahuan yang luar biasa. Dan ini kan terjadi di tengah-tengah dunia digital kita ini ya. Hal-hal yang negatif seperti ini ya. Jadi ada hoax, ada kesenjangan-kesenjangan seperti itu yang kalau kita tidak hati-hati ya, ini dunia ini bisa terjadi penindasan, ketidakadilan yang tanpa kita sendiri sadari. Apalagi sekarang juga yang repot adalah ketika bahkan anak-anak kecil udah dikasih teknologi digital dan mereka nggak peduli dengan orang lain. Semuanya bermain dengan teknologi. Jadi individualismenya itu malah semakin menguat. Orang nggak peduli lagi. Dengan orang yang jauh yang dekat di meja makan udah nggak ada komunikasi, dia komunikasi dengan orang yang jauh-jauh. Ya. Kan gitu ya. Jadi memang terjadi hidup ini justru sebetulnya diciptakan untuk mempermudah komunikasi. Yang terjadi
diskomunikasi Ya. di antara manusia. Nah, ini yang persoalannya, dan ada ambiguitas yang mestinya kita harus waspadai dan kritisi. Nah, ini kan teknologi digital nih ada banyak, tapi yang utamanya itu artificial intelligence ya. Betul. Menurut pandangan Pak Berti, sejauh mana apa ya peluang begitu artificial intelligence, tapi juga sekaligus kita sadari ada bahaya begitu ya dalam dunia politik begitu. Ya, ini yang persoalan yang terjadi di dalam dunia politik adalah seringkali kalau politisi-politisi menggunakan yang namanya AI ini secara tidak bertanggung jawab. Sekarang ini AI bisa digunakan, misalnya wajah saya, mulut saya bisa ngomong sesuatu yang bukan saya. Oke. Kan gitu Betul. ya. Yang saya tidak kehendaki. Itu bisa muncul tiba-tiba saya ngomong tentang politik yang menyudutkan si A atau si B atau si C dan sebagainya. Padahal saya nggak pernah ngomong begitu. Itu AI bisa meng-create itu. Ya. Dan kita begitu lihat, oh kok dia ngomong begitu, padahal itu bukan kita. Itu AI. Nah, ini kan bahaya sekali. Ditambah lagi kalau misalnya para politisi ini menggunakan AI secara, balik lagi, tidak bertanggung jawab. Dia menggunakannya untuk menciptakan kebohongan-kebohongan. Begitu banyak cerita-cerita bohong, hoaks yang menyudutkan satu agama, apalagi kalau dia menggunakan politik agama ya, menyudutkan satu agama atau menyudutkan satu kelompok. Tapi sisi lain dia membagus-baguskan yang dia dukung, ya, seolah yang dia dukung tuh oke banget, hebat banget, sehingga manusia itu begitu nonton itu lalu kemudian dia terpengaruh. Karena apa? AI itu kalau dibuat dengan sangat-sangat meyakinkan, dia bahkan bisa menyentuh langsung ke hati. Ya. Emosi kita yang di-touch sebetulnya ya. Ya. Sehingga ketika kita nonton, kita tidak lagi seringkali kehilangan daya kritis, karena kita udah yang digali itu sesuatu yang sangat-sangat emosional. Jadi yang menurut kita negatif bisa saja untuk menurut orang tertentu itu Betul. jadi ambiguitas itu kita melihat juga jadi blur gitu, yang kita sebut dengan ambiguitas di dunia digital, apalagi dimanfaatkan oleh beberapa tertentu, mana positif mana bukan itu kita jadi bingung juga. Ini memang menciptakan polarisasi yang luar biasa sekarang. Polarisasi ya, efek daripada dari teknologi digital termasuk AI ini menciptakan polarisasi yang sangat dahsyat, di mana kita sendiri mempertanyakan mana yang the real truth itu ya, yang benar-benar kebenaran itu yang mana, karena masing-masing sekarang ini di dalam istilahnya kalau dunia post truth ini tergantung justifikasi masing-masing, yang gitu ya. Jadi oleh karena itu kita betul-betul harus punya daya kritis yang tadi saya katakan. Pertanyaan pertama, kita punya daya kritis intelektual yang benar-benar terasah, tapi kemudian yang kedua kita harus punya spiritualitas yang dalam banget ya. Spiritualitas yang didasari oleh cinta. Spiritualitas yang didasari oleh compassion, kira-kira gitu ya. Kalau kita nggak membaca sesuatu itu tanpa spiritualitas dan tanpa cinta ya, tanpa kacamata itu, kita bisa dipengaruhi secara total oleh orang-orang yang memanipulasi perkembangan teknologi digital dengan AI itu, yang kemudian sampai men-touch langsung deep ke dalam hati kita gitu ya, di dalam emosi kita, sehingga kita ikut emosi luar biasa, sehingga orang memang kehilangan pegangan lagi. Kalau orang udah emosi kan udah ini, seperti kalau orang dapet jodoh ya. Ya, orang lihat ini aku udah cinta padanya misalnya. Orang bilang, "Apaan ini? Pacarmu jelek begitu atau dia begini, dia begitu." Dia bodoh amat, dia cantik ini, gua udah suka, mau apa? Orang udah bilang, ini pacarmu ini, kamu lihat nggak dia orangnya kejam, dia orangnya begini, dia orangnya gitu. Apa kamu nggak lihat? Apa enggak, dia baik kok, dia maksudnya begini, dia maksudnya begitu. Dia ini sebetulnya hatinya baik. Kita selalu membela karena udah ada emotional touch, ya kan gitu. Sudah ada ikatan bahkan emosional dengan dia. Itu udah nggak bisa lagi ya. Dia karena sekali lagi yang namanya, yang apalagi dengan perkembangan yang sekarang,
itu yang namanya teknologi digital, bahkan AI itu memang dirancang sedemikian rupa bahkan oleh orang-orang itu memang untuk mempengaruhi sisi-sisi emosional kita. Bahkan ketika kita masuk dalam dunia politik, itu masuk di dalam sisi yang sangat emosional, nggak lagi sisi rasional lagi. Jadi dan kita begitu percaya kepada orang yang didukung tadi ya, atau begitu kita udah percaya lalu kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, Syok kaget. tahu-tahu ya kok begini, kan gitu ya, sudah Iya. terlambat, too late ya, kan gitu ya. Jadi sekali lagi memang ini memang para politisi harus punya kesadaran yang sangat-sangat luar biasa ketika mereka menggunakan teknologi digital dan AI, apakah itu untuk kepentingan dan ambisi politik mereka atau itu untuk kepentingan Berarti harus masyarakat. punya kesadaran moral yang Betul. tinggi begitu ya, Betul. melihat itu sebagai alat. Betul. Karena kalau nggak punya kesadaran moral yang tinggi, Ya, ya. etika, Ya. maka dia bisa apapun cara Betul. sejauh Betul. ini bermanfaat untuk Ya. keuntunganku itu dilakukan. Ya, ya. Perkara positif negatif udah Ya. nggak ada lagi perkara. Betul. Pokoknya ini sejauh ini menguntungkan, melipat gandakan keuntungan. Betul. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjut segmen kedua. Kita akan Ya. mau melihat nih, ini kan kita tetap real melihat gitu ya. Ini disambigu ya. Ya, ya. Pemanfaatan tapi juga ada efek yang nggak main-main begitu, Betul. buruknya khususnya artifisial dalam dunia politik. Nah, kira-kira negara mana saja yang sudah mengantisipasi disambigu antara pemanfaatan tapi juga kesadaran akan dampak buruknya di segmen kedua, segmen penutup. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang teknologi digital dan politik bersama dengan narasumber Pendeta Dr. Albertus Pati. Kita tiba di segmen kedua, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, di segmen pertama Bapak Pendeta sudah menjelaskan ya bahwa sangat berkaitan erat teknologi digital dan dunia politik. Ada manfaatnya yang kita nikmati, tapi juga kita mesti antisipasi, sadar betul bahwa juga ada bahayanya. Ini sisi ambigunya ya, teknologi. Nah, di konteks global kita juga sadar begitu banyak negara-negara di dunia yang sudah sangat memanfaatkan, tapi juga kan kita sadar bahwa ada juga negara-negara tertentu yang kesulitan masuk begitu ya pemanfaatan teknologi digital, dan bisa saja mereka malah yang terhisap nih, karena mereka tidak punya akses, mereka tidak punya resource begitu ya untuk melakukan pemanfaatan. Nah, Pak Pendeta bisa menjelaskan negara-negara yang melakukan pemanfaatan tapi juga mengantisipasi nih pada dampak-dampak buruk yang bisa terjadi lewat teknologi digital dalam kaitan dengan politik.
Iya, gini kan ini sekali lagi ini kan sifatnya ambigu ya, teknologi digital dan AI terutama. Dan memang ada banyak negara yang memang mengantisipasinya dengan misalnya melakukan pelatihan atau pendidikan literasi terhadap penggunaan dari teknologi digital. Lakukan literasi terhadap peningkatan literasi terhadap masyarakat. Bukan saja dia bagaimana menggunakannya, tetapi dia dikasih tahu apa dampaknya untukmu maupun untuk masyarakat kalau you pakainya salah. Ya, kalau di Indonesia ini kan sudah ada undang-undang IT, ya. ITE ya. Jadi Ya, ITE. artinya bahwa kalau seandainya you salah menggunakan, bisa-bisa you masuk penjara. Gitu ya. Oleh karena itu you mesti hati-hati sekali menggunakannya, dan you harus hati-hati bukan sekedar you masuk penjara, tapi apakah efeknya ini akan bisa memecah belah bangsa ini malah. Kan Oke. gitu ya. Ini yang mesti literasi ini yang mesti diberikan kepada siapapun sekarang, dan itu dilakukan oleh banyak pemerintahan ya, supaya ada orang bisa betul-betul menggunakannya dengan kesadaran penuh ya. Lalu kemudian yang terutama adalah gimana menggunakan mereka yang melakukan penegakan hukum terhadap undang-undang atau selain literasi tadi, mesti ada undang-undang yang memang membatasi sampai sejauh mana itu dibuat. Karena AI ini kan teknologi ini berkembang begitu cepat sehingga dia bisa memanipulasi apapun ya. Betul. AI ini punya kecerdasan yang lebih daripada manusia. Kecerdasan AI lebih daripada manusia. Karena dia begitu pertarungan, misalnya satu contoh pertarungan catur antara Garry Kasparov, juara dunia dianggap jenius catur, melawan komputer ya, chess komputer itu kalah dia. Jadi dan ada banyak sekarang orang bertanya-tanya tentang segala macam hal itu, lalu ada cukup dari AI karena dia menampung berbagai tulisan, pemikiran-pemikiran, dia cepat sekali menyerap tulisan-tulisan ini dari berbagai orang, dari berbagai jangkauan tahun berapa ratus puluh tahun yang lalu gitu, dia masih bisa udah masuk semua data-datanya ke dia dan dia bisa menjawab dengan cepat, yang manusia nggak bisa. Kan gitu ya. Jadi memang ini yang mesti hati-hati sekali di dalam tahap penggunaannya, dan orang sudah membuat regulasi dan segala macam untuk hati-hati dalam penggunaan AI. Tetapi ada juga yang justru menggunakannya secara salah. Misalnya satu contoh, saya bisa kasih contoh Rusia misalnya. Rusia bahkan menggunakan teknologi digital itu termasuk AI itu untuk ikut campur di dalam pemilunya Amerika Serikat. Dia yang ikut mengatur sampai akhirnya Trump yang terpilih, bukan Hillary Clinton, ya. Apa artinya? Artinya bahwa kita dalam dikit lagi menghadapi pemilu 2024, kemungkinan ada pemain-pemain luar juga nih. Kita so-called negara-negara luar yang punya kepentingan di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia, terhadap siapa yang terpilih, dia juga ikut bermain, mempengaruhi, memberikan propaganda, berusaha untuk mempengaruhi cara kita memilih atau siapa yang kita pilih. Jadi mesti hati-hati, ini bukan cuma pemain dalam saja, bisa jadi pemain luar. Rusia sudah pernah lakukan itu di Amerika Serikat dan itu berhasil. Ya. Luar biasa ya. Iya, Amerika Serikat loh. Apalagi Indonesia yang tidak berdaya apa-apa kira-kira gitu ya. Nah, ini Indonesia bisa kena ya, orang Indonesia ini. Itu Rusia, Cina. Cina itu sebaliknya, dia justru melakukan kontrol yang luar biasa terhadap digital teknologi dengan AI itu. Lalu kemudian dia cuma mengatakan yang mana yang boleh keluar, mana yang tidak boleh keluar, mana yang dia dukung supaya keluar, yang tentu saja yang dia dukung yang mendukung kebijakan pemerintah. Yang tidak, dia akan cut, dia akan hapus. Oleh karena itu mereka ini nggak punya kebebasan teknologi digital sebetulnya di Cina ya. Ya betul-betul semuanya dikontrol habis total, nggak punya kebebasan berbicara. Freedom itu hilang gitu ya di dalam konteks Cina ya. Ada negara lain juga yang mengalami, misalnya Burma. Ini penggunaannya itu bersama dengan India.
Burma itu menggunakan untuk menjelek-jelekan suku Rohingya yang Islam, karena Burma ini kebanyakan Buddha dan Buddha yang fundamentalis, kira-kira begitu ya, yang politis juga, kan gitu ya, sehingga mereka ini menggunakan teknologi digital itu dan teknologi AI itu justru untuk menciptakan propaganda bahwa Rohingya itu jelek, suku-suku lainnya, suku Karen itu jelek, buruk, dan itu menciptakan permusuhan. Polarisasi sekali lagi, penindasan, ketidakadilan terhadap Rohingya dan Karen di sana itu digunakan oleh Burma dan India juga. India juga menggunakan terutama untuk mereka yang bukan Hindu, kan di sana yang bermain tentu saja Hindu yang politis dan Hindu fundamentalis itu bergabung dan menggunakan itu justru untuk menciptakan polarisasi di masyarakat India yang sebetulnya juga beragam, baik secara agama tetapi juga secara kasta. Dan terutama kasta-kasta yang rendah itu selalu menjadi korban habis-habisan dari penggunaan teknologi digital ini. Jadi itu beberapa negara yang menggunakannya secara salah di dalam konteks teknologi digital. Dari sini kita harus katakan bahwa dari negara-negara ini bahwa negara Indonesia, state kita ini juga punya peluang juga untuk menyalahgunakan. Semua state, semua negara ini ya itu punya peluang untuk menggunakan teknologi digital itu untuk kepentingan siapa yang mimpin. Dia punya peluang. Dari itu kita juga sebagai masyarakat harus punya daya kritis yang luar biasa. Jangan cuma lekas percaya terhadap apa yang disampaikan pemerintah, bahwa kita harus hormat pada pemerintah, kita harus respect pada pemerintah, tapi bukan berarti kita harus kehilangan daya kritis. Kita harus betul-betul punya daya kritis, sehingga dengan demikian kita bisa mengawasi juga produk-produk yang dihasilkan melalui teknologi digital yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga produk-produk hukum yang kalau kita nggak hati-hati itu jadi seperti di Cina. Dia bukannya memberikan kepada kita pembatasan-pembatasan yang yang membuat kita tidak menggunakan itu secara salah, menciptakan polarisasi, tapi malah tidak ada pembatasan yang betul-betul mengikat kita, malah kita nggak bisa ngapa-ngapain total. Antara ya Bang Ida, ngomongin ambiguitas ini kan kadang-kadang tuh jadi tergantung siapa menilai apa maksudnya. Apakah ini dampak positif atau negatif begitu. Untuk pemerintah yang otoriter, mereka mengatakan ini berdampak negatif, maka ini harus dikontrol gitu. Padahal ini justru membatasi kebebasan dan justru menyokong pemerintahan yang otoriter begitu. Ini bagaimana kita melihatnya ya, sejauh mana kita tahu, tapi dengan memasung ini pun juga jadinya kan memasung kebebasan berpendapat. Seolah-olah yang diproduksi hanya satu informasi, satu sumber, dan tertutup sumber-sumber lain yang justru membuat kita hanya melihat satu realita. Bagaimana Pak Pendeta? Nah itulah sebabnya misalnya dulu di Filipina atau di beberapa negara tuh pernah terjadi ketika pemerintah sangat menguasai media, mereka menciptakan media alternatif. Ya, jadi media alternatif yang berbicara, yang sebetulnya mendidik masyarakat supaya lebih kritis, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, diulas lagi. Ini loh titik lemahnya di sini. Jadi yang masyarakat yang membaca itu langsung bisa ngerti, oke, ini ada salahnya di sini. Jadi kita butuh penciptaan media-media alternatif ya penggunaan yang positif dari masyarakat. Masyarakat harus kuat, harus punya literasi yang kuat di dalam konteks itu. Bukan cuma literasi di dalam konteks menggunakan, tapi kita tahu dampaknya, kan gitu ya. Kita tahu bagaimana ini bisa disalahgunakan juga oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan termasuk oleh politisi, siapapun. Jadi kita harus punya literasi yang kuat. Yang kedua adalah kita harus bisa memanfaatkan itu. Kalau punya literasi, mereka yang betul-betul menguasai itu harus menggunakannya itu, membagi kecerdasan atau literasinya itu kepada orang lain untuk melatih gimana cara misalnya untuk memilih yang tepat. Gimana caranya supaya membuat pemilu itu damai, adil, tapi juga berintegritas misalnya.
Itu kan bisa dilatih. Gimana supaya you tidak kehilangan suara? Gimana supaya dengan teknologi digital yang Anda miliki, dengan kapasitas AI yang Anda miliki itu, Anda juga bisa bukan saja berpartisipasi, tapi Anda juga bahkan ikut mengawasi jalannya pemilu. Anda bisa mengawasi jalannya pemerintah. Anda bisa mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Anda bisa mengkritisi tingkat korupsi yang semakin meninggi sekarang. Kan gitu ya. Itu kan semua jadi transparan semuanya. Jadi oleh karena itu memang masyarakat, titik yang paling utama adalah harus punya literasi yang luar biasa di dalam konteks itu, supaya betul-betul dia bukan cuma sekedar pengguna, tapi dia menggunakannya secara kritis. Ya, dan selalu bertanya apa ya betul, apa ya ini Betul. semua betul. Betul. Karena kan mentang-mentang karena punya ini, kalau kita punya paket data gitu, padahal sumber informasi mana dulu yang kita scroll begitu ya, dan bagaimana karena teknologi bisa melihat apa yang kita scroll, apa yang kita mau, maka mereka juga memberikan informasi kepada kita, algoritma begitu ya, yang kira-kira yang kita suka, sehingga yang kita pikir kebenaran cuman itu. Begitu. Nah itu yang itu mesti digarisbawahi. Setiap kali kita membaca sesuatu, kita harus bertanya apakah betul ini. Kita harus mencari sumber-sumber lain yang memang apakah ini bisa mengkonfirmasi dan menjustifikasi bahwa ini berita benar. Jangan cepat memforward. Tahu begitu memforward ya salah kan gitu ya. Ternyata itu hoax kan gitu. Tapi efeknya udah terlambat seringkali. Betul. Ya saya kasih contoh pada saat dulu pemilu 2016 di Amerika Serikat. Diciptakanlah hoax bahwa terjadi kasus Pizzagate itu terhadap Hillary Clinton, di mana dia pada saat itu melakukan hal yang tidak sopan lah terhadap anak-anak ya, secara seksual. Lalu kemudian berita itu udah muncul di mana-mana, lalu kemudian mereka menyampaikan counter berita bahwa itu tidak benar, dan ternyata memang berita itu tidak benar. Tetapi berita yang sudah tersebar itu sudah mempengaruhi masyarakat pada masa itu. Betul. Ya, itu udah terlambat. Sehingga efeknya adalah Hillary Clinton kalah. Jadi jangan berpikir begitu forward, ya salah. Kalau gitu aku melakukan koreksi. No way, too late. Kan gitu ya. Oleh karena itu sebelum kita memforward sesuatu, jangan. Jadi harus merespons teknologi digital yang ambigu begitu ya, maka kita harus punya daya kritis. Kehati-hatian yang luar biasa. Apa ya benar, apa ya. Kita harus cek dulu beritanya apa betul sudah memang terkonfirmasi ini beritanya ini betul-betul benar dan sebagainya, baru kita bisa forward. Tapi juga kalau kita mau forward juga, kita lihat juga pertanyaan, kalau saya forward ini apa dampaknya bagi masyarakat? Apakah dia menciptakan polarisasi, dia akan menciptakan konflik dan sebagainya. Karena sekali lagi mereka ini kan AI ini pintar sekali. Ya, AI ini bisa dilakukan, dia bisa menyebarkan segala sesuatu. Kelemahan dari AI yang pintar, cerdas ini, dia nggak punya nurani. Ya, dia nggak punya cinta. Dia suka-suka. Tapi manusia kan punya cinta. Ya. Oleh karena itu kita harus bekerja dengan kritis, dengan satu norma cinta itu. Itu jadi apakah kalau saya sebar ini dia akan memecah belah masyarakat, bangsa ini, dia membuat polarisasi di tengah masyarakat, di gereja atau di keluarga atau apa, atau justru dia akan membangun masyarakat itu. Jadi ukuran cinta itu perlu sekali ya. Kita harus melakukan itu dengan kesadaran yang penuh. Karena manusia itu ya punya nurani, punya hati. Ya. Dan yang kedua adalah di dalam konteks yang seperti ini, AI betapapun dia sendiri, dia sangat cerdas, tapi dia sendirian, pemain sendiri. Manusia membangun peradabannya dengan dua hal. Ya, peradaban yang tinggi luar biasa ini manusia bangun dua hal. Yang pertama karena dia punya kecinta, dia punya kesadaran itu untuk berpikir membangun untuk the common good.
Tapi yang kedua adalah dia punya kerjasama kolaborasi. AI nggak bisa kolaborasi, gitu ya. AI itu kerjanya sendiri-sendiri. Ya. Kita punya kolaborasi dan kolaborasi kita ini jauh membuat kita jauh lebih hebat daripada AI. Oke. Jadi sebetulnya AI masih bisa ditaklukkan dengan kolaborasi ketika kita saling ngecek, Ya. kita saling kontak, ketika kita saling tanya ini benar nggak dan sebagainya. Itu harus tetap dicek juga. Jangan karena dari AI kita percaya aja. Oke. Dia juga bisa banyak bohongnya. Betul. Kenapa? Karena dia sekali lagi dia tidak punya nurani apapun. Kita pasti punya nurani, yang kita juga masih punya kolaborasi yang menciptakan sivilisasi ini, peradaban manusia yang dahsyat luar biasa itu karena dua hal tadi, ya, kolaborasi dan cinta. Kira-kira gitu. Nah, ini yang mesti jadi pegangan kita. Baik, Pak Pendeta, tentang topik teknologi digital nih dan politik, Pak Pendeta boleh sampaikan pesan pastoral nih kepada para pemirsa. Mari silakan. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, teknologi digital termasuk AI itu ambigu sekali. Dia bisa sesuatu yang baik, dia bisa juga menciptakan sesuatu yang buruk, yang bahkan bisa menghancurkan diri kita, bahkan menghancurkan bangsa dan dunia ini. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan literasi, kapasitas, kemampuan kita di dalam menggunakan teknologi digital atau AI, dan juga dalam pemahaman tentang teknologi digital, tetapi juga tentang dampak-dampak yang kemungkinan dihasilkan kalau kita misalnya membagi satu berita atau satu peristiwa yang kita terima. Oleh karena itu sekali lagi, mari sama-sama kita berhati-hati di dalam menggunakan teknologi digital dan AI yang kita miliki supaya dia bisa menjadi berkat bagi bangsa dan dunia ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta Albertus Pati. Dan para sahabat dimanapun berada, ketika sahabat mau menyampaikan ingin menyampaikan usulan saran, silahkan boleh menyampaikannya di nomor 081281889191. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa.